Sama-sama. Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang kita lanjut ke materi macet-macet. Aku aja sesaatnya bisa pakai jalan aja. Macet kali ya? Senam pun nggak baik. Iya, macet kali ya suaranya. Tinggal ada duit di sini. Tunggu SMS ya. Tunggu SMS dulu. Iya, macet kali suaranya. Tidak, Pak, tidak. Oke, sekarang Di kita tempat saya tidak. lanjut. Sudah tampil ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau macet-macet maklum lah ya, mungkin tadi gara-gara jaringannya, makanya kita nggak bisa masuk. Ya sudah berhubung waktu kita sudah termakan, kita lanjut aja ya. Iya, Pak. Jadi Baik, Pak. Jadi di sini ada materi kegiatan yang ke-9 yaitu proxy server. Jadi di sini Jadi di sini yang pertama konsep dasar proxy. Jadi proxy merupakan pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Secara prinsip, pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara yaitu proxy. Jadi contohnya seperti ini. Seorang mahasiswa meminjam buku di perpustakaan. Kadang si mahasiswa tidak diperbolehkan langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang kita inginkan dari rak. Tetapi kita meminta buku tersebut kepada petugas. Tentu saja dengan memberikan nomor atau kode bukunya. Dan kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan dan mengambilkan bukunya. Pernah kalian mengalami seperti ini? Halo, pernah mengalami seperti ini? Minjam bukunya? Pernah, Pak. Oke, jadi dalam kasus di atas, petugas perpustakaan tersebut telah bertindak sebagai telah bertindak sebagai perantara atau proxy. Jadi petugas tersebut juga bisa memastikan dan menjaga misalnya agar mahasiswa hanya bisa meminjam buku untuk mahasiswa, dosen boleh meminjam buku, semua buku, atau masyarakat umum hanya boleh meminjam buku tertentu. Jadi proxy juga mempunyai kelemahan dan kekurangan. Jadi di sini mungkin proses tersebut menjadi lebih lama dibandingkan bila kita langsung mencari dan mengambil buku sendiri yang kita inginkan di perpustakaan tadi. Namun, bila saja setiap kali petugas mencari dan mengambil buku untuk seseorang, si petugas juga membuat beberapa salinan dari buku tersebut sebelum memberikan bukunya kepada orang yang meminta dan menyimpannya di atas meja pelayanan. Ada yang masuk.
Maka bila ada orang lain yang meminta buku tertentu, sangat besar kemungkinan buku yang diminta sudah tersedia salinannya di atas meja. Dan si petugas tinggal memberikannya langsung. Hasilnya adalah layanan yang lebih cepat dan sekaligus keamanan yang baik. Jadi 3 fungsi proxy server. Yang pertama, connection sharing. Yang kedua, filtering. Yang ketiga, ada caching. Jadi di sini, pada connection sharing, yang pertama, konsep dasar. Penggunaan tidak langsung berhubungan dengan jangkauan jaringan internet. Tetapi harus melewati suatu gateway yang bertindak sebagai batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Kemudian gateway ini juga sangat penting karena jaringan lokal harus dapat dilindungi dengan baik dari bahaya yang mungkin berasal dari internet. Dan hal tersebut akan sulit dilakukan bila tidak ada garis batas yang jelas jaringan lokal dan internet. Kemudian gateway juga bertindak sebagai titik di mana sejumlah koneksi dari pengguna lokal atau terhitung kepadanya dan suatu koneksi ke jaringan luar juga terhubung kepadanya. Jadi dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama atau connection sharing. Jadi dalam hal ini, gateway adalah juga sebagai proxy server karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar atau internet. Sampai di sini, mengerti? Mengerti, Pak. Ya, jadi contohnya sudah banyak ya. Kalau nanti bisa kalian cari di di Google proxy itu seperti apa, gambarannya ada. Jadi ini diagram proxy. Pada sebelah kiri, kolom kiri ada jaringan lokal dan kolom kanan ada jaringan luar atau internet. Jadi di tengah-tengah ini, itulah tadi pihak ketiganya. Ada proxy server yang dibatasi dengan gateway atau firewall. Jadi pada jaringan lokal, ada pengguna yang pertama, yaitu dia memberikan permintaan layanan. Kemudian di penggunaan kedua juga sama, hampir sama semua. Kemudian di jaringan luar atau internet, di sini ada layanan. Jadi pada layanan ini, nanti proxy server mewakili permintaan dan penerimaan dari penyedia layanan. Kemudian cara kerja. Proxy server memotong hubungan langsung antara pengguna dan layanan yang diakses. Kemudian, dilakukan pertama-tama dengan mengubah alamat IP, membuat pemetaan dari alamat IP jaringan lokal ke suatu alamat IP proxy yang digunakan untuk jaringan luar atau internet. Jadi pada prinsipnya, hanya alamat IP proxy tersebut yang akan diketahui secara umum di internet berfungsi sebagai network address translator. Oke, kemudian di sini ada filtering.
filtering bekerja pada layar aplikasi sehingga berfungsi untuk firewall paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang berasal dari jaringan internet. Kemudian berfungsi melakukan filtering atas paket yang lewat dari dan ke jaringan-jaringan yang dihubungkan. Sebentar ya, ada yang masuk. Oke, selanjutnya dapat dikonfigurasi untuk menolak akses ke situs web tertentu pada waktu tertentu. Kemudian dapat dikonfigurasi untuk hanya memperbolehkan download FTP dan tidak diperbolehkan upload FTP. Kemudian hanya memperbolehkan pengguna tertentu yang bisa memainkan file-file real audio, mencegah akses ke email server sebelum tanggal tertentu. Ini kok masih 22 orang ya? Apa banyak yang nggak bisa masuk ya kawannya? Biasanya kita kalau masuk 40-an. Halo? Jaringan mungkin nggak, Pak? Iya, biasanya 40 orang kan. Kemudian yang ketiganya ada caching. Jadi di sini proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah pernah diminta dari server internet. Kemudian proxy server yang melakukan proses di atas biasanya disebut cache server. Kemudian mekanisme cache akan menyimpan objek-objek yang merupakan hasil permintaan dari para pengguna yang didapat dari internet dan disimpan dalam ruang disk yang disediakan. Jadi dengan demikian, bila suatu saat ada pengguna yang meminta suatu layanan ke internet yang mengandung objek-objek yang sama dengan yang sudah pernah diminta sebelumnya, yaitu yang sudah ada dalam cache-nya. Jadi maka proxy server akan dapat langsung memberikan objek dari cache yang diminta kepada pengguna, tanpa harus meminta ulang ke server aslinya di internet. Bila permintaan tersebut tidak dapat ditemukan dalam cache di proxy server, baru kemudian proxy server meneruskan atau memintakannya ke server aslinya di internet. Kemudian, di sini ada dua jenis metode cache, yaitu yang pertama, objek yang disimpan dalam cache bisa saja mencapai expired. Untuk memeriksanya dilakukan validasi. Jadi jika validasi ini dilakukan setelah ada permintaan dari klien, maka metode ini disebut dengan pasif. Pada caching aktif, cache server mengamati objek dan pola perubahannya. Misalkan pada sebuah objek didapati setiap harinya berubah setiap jam 12 siang dan pengguna biasanya membaca jam 14 atau jam 2 siang. Maka cache server tanpa diminta klien akan memperbaharui objek tersebut antara jam 12 dan jam 14 siang atau jam 2 siang. Dengan cara update otomatis ini, waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mendapatkan objek yang fresh akan semakin sedikit. Jadi, sini ada juga proses penghapusan cache-nya. Pada kondisi tertentu, kapasitas penyimpanan akan terkuras habis oleh objek. Kemudian ada beberapa metode penghapusan untuk menjaga kapasitas tetap terjaga.
Jadi sesuai dengan konfigurasi yang telah ditetapkan. Kemudian penghapusan didasarkan pada umur dan kepopuleran. Maka semakin tua umur objek yang akan tinggi prioritasnya untuk dihapus, dan juga untuk objek yang tidak populer akan lebih cepat dihapus juga. Jadi di Android kalian juga ada Cache. Sudah pernah dilihat itu? Sudah, Pak. Iya. Di browser ya. Jadi semua rata-rata punya Cache di handphone kalian pun. Nanti kalau ada ikon aplikasi, misalnya aplikasi apa gitu, atau aplikasi TikTok kalian lah misalnya. Nanti kalian tahan lama aplikasinya itu, kemudian kalian buat apa? Biasanya dia yang bisa itu yang apa namanya, yang ada tulisan info aplikasi. Nah, kemudian nanti di penggunaan penyimpanannya, di situ nanti kan ada tulisan Cache-nya. Jadi kalau handphone kalian lemot, begitulah caranya nanti. Bisa kalian hapus Cache-nya. Sama seperti set proxy server ini. Jadi tujuan penghapusannya untuk meringankan kinerjanya. Kan pernah kalian lakukan seperti itu kan di handphone kalian, kalau handphone kalian lemot? Pernah? Pernah, Pak. Oke, ini hampir sama lah itu. Cuman ini ceritanya di proxy servernya. Jadi ini desain Cache-nya. Ada internet, kemudian ada Cache parent, kemudian ada sampling 1, ada sampling 2. Jadi parent di sini Cache server yang wajib mencarikan konten yang diminta oleh si klien. Kemudian sibling sini Cache server yang wajib memberikan konten yang diminta jika memang tersedia. Jadi jika tidak, sibling tidak wajib untuk mencarikannya. Kemudian dari dua hubungan ini, setiap Cache bisa didesain secara bertingkat. Misalkan dalam mendesain sebuah ISP atau network kampus. Kita juga bisa mempunyai lebih dari satu Cache server yang saling sibling satu dengan yang lainnya. Misalkan antara Cache kantor pusat dan kantor cabang, di mana kantor pusat terletak di gateway internet, parent kantor pusat selain digunakan network lokalnya, juga dibebani traffic yang berasal dari Cache server milik kantor cabang. Jadi di sini desain Cache-nya lagi, internet, kemudian ada Cache parent, dan kemudian ada Cache server. Jadi ini bersifat ketergantungan penuh pada Cache child atau Cache server. Mau tidak mau harus meminta kepada parent, dan parent pun berkewajiban untuk memenuhi permintaan child tanpa kecuali pada kondisi ada atau tidaknya objek yang diminta di dalam harddisknya. Bila parent tidak bisa memenuhi permintaan, maka Cache child akan memberikan pesan error pada browser klien bahwa URL maupun konten yang diminta tidak dapat diambil. Kemudian transparan proxy. Salah satu kompleksitas dari proxy pada level aplikasi adalah bahwa pada sisi pengguna harus dilakukan konfigurasi yang spesifik untuk suatu proxy tertentu agar bisa menggunakan layanan dari suatu proxy server. Kemudian agar pengguna tidak harus melakukan konfigurasi khusus, kita bisa mengkonfigurasi proxy atau Cache server agar berjalan secara benar-benar transparan terhadap penggunanya.
Kemudian transparan proxy memerlukan bantuan dan konfigurasi aplikasi firewall yang bekerja pada layer network untuk bisa membuat transparan proxy yang bekerja pada layer aplikasi. Kemudian cara kerja transparan proxy. Pengguna benar-benar tidak mengetahui tentang keberadaan proxy ini. Dan apapun konfigurasi pada sisi pengguna, selama proxy server ini berada pada jalur jaringan yang pasti dilalui oleh pengguna untuk menuju ke internet, maka pengguna pasti dengan sendirinya akan menggunakan proxy atau caci ini. Jadi cara membuat transparan proxy adalah dengan membelokkan arah dari paket-paket untuk suatu aplikasi tertentu dengan menggunakan satu atau lebih aturan pada firewall atau routernya. Jadi prinsipnya setiap aplikasi berbasis TCP akan menggunakan salah satu port yang tersedia dan firewall membelokkan paket yang menuju ke port layanan tertentu. Kemudian ke arah port dari proxy yang bersesuaian. Juga nggak ada yang nambah ya? Atau banyak nggak tahu hari ini udah masuk kuliah? Halo? Ya, Pak. Atau banyak yang nggak tahu hari ini udah masuk kuliah ya? Mungkin, Pak. Keenakan istirahat, Pak. Nah, mungkin pemberitahuannya mendadak. Soalnya kalian kapan dikasih tahu masuk? Bapak tadi malam dapat infonya. Jam berapa? Jam 9 malam baru dikabarin masuk. Kayaknya nggak ada lah, Pak. Saya pun kaget tadi pagi. Pas lihat grup ada Bapak keluar. Tidak ada informasi, Pak. Tidak ada. Ya, Pak. Tidak ada informasi. Seharusnya Kapolri menyampaikan ke kalian. Setelah nanti suruh aja ngisi absen mereka. Nanti nggak isi absen berkurang pula apa? Karena kan kalian di absen kan melalui siakat kan. Jadi sekali aja nggak masuk langsung dikit itunya persenannya. Makanya kadang Bapak udah pas meriksa nilai kalian, kalau pas nilainya jelek udah absennya dikit, kehadirannya dikit, bingung mau bantu di mana. Itu dikabari aja temannya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, ada yang mau ditanya? Kita sampai jam berapa nih? Soalnya materinya banyak lagi, sampai 41 slide. Oke, kita lanjut aja. Jadi cara kerja transparan proxy. Jadi sebagai contoh, pada saat klien membuka hubungan HTTP atau port 80 dengan suatu web server, firewall pada router yang menerima segera mengenali bahwa ada paket data yang berasal dari klien dengan nomor port 80. Misal kita juga mempunyai satu HTTP proxy server yang berjalan pada port 3130. Maka pada firewall router kita buat satu aturan yang menyatakan bahwa setiap paket yang datang dari jaringan menuju ke port 80 harus dibelokkan ke arah alamat HTTP proxy server port 3130.
Maka akibatnya semua permintaan web dari pengguna akan masuk dan diwakili oleh HTTP proxy server di atas. Jadi ini cara kerja transparansi proxy. Bapak juga udah lama ini nggak nyeting ini. Jadi di sini paling atas ada web server tujuan, untuk tujuan akhirnya. Yang di bawah ada klien. Jadi klien menuju ke request ke port 80. Dari request port 80 ini maka diteruskan ke port 3130 dan dilanjutkan ke web server tujuannya. Jadi untuk settingannya nanti bahasanya seperti yang di bawah ini, sbin, iptable, garis tnet. Bapak juga udah hampir lupa ini ya karena udah kelamaan coronanya. Jadi sini ada Squid proxy. Squid sudah termasuk di dalam distro Red Hat. Di sini install Squid dengan menggunakan add atau remove application. Jadi pada konfigurasi dasar, yang pertama ada edit file. Nanti pada edit file, seperti ini bahasa programnya. /etc/squid/squid.conf. Yang kedua, HTTP port. Di sini menentukan Squid akan berjalan di port beberapa atau akan berjalan di IP beberapa dan port berapa. Jadi contohnya ini. Pada HTTP port 10.252.105.21 dijalankan di IP 10.252.105.21 di port 8080. Kemudian HTTP port 8080 jalan di seberang IP port 8080. Kemudian cache-pair. Di sini cache-pair adalah metode Squid dalam melakukan hierarki akses. Squid memungkinkan diri untuk bekerja sama dengan mesin proxy yang lain. Kemudian cache-pair sangat berguna bagi mesin yang tidak punya koneksi langsung ke internet, tetapi bisa mengakses ke suatu proxy yang konek ke internet mesin yang punya akses ke internet tersebut. Maka pada cache-pair di sini cache-pair parent.foo.net. Itulah cara memanggilnya nanti. Parent 3128.3130. Maka parent.foo.net adalah mesin parent yang membuka port pada 3128. Jadi di sini untuk membuat cache-nya seperti ini. Yang pertama menggunakan directory, yang kedua harus dibangun dulu sebelum digunakan. Kemudian ditentukan dalam konfigurasi cache dir-nya. Jadi di sini ada tipe cache storage system. Selanjutnya secara default adalah UTS. Selanjutnya nama directory. Kemudian harus writable oleh Squid. Terus ukurannya max dari cache ini. Kemudian jumlah subdirectory level 1 dan jumlah subdirectory level 2. Seterusnya, ukuran cache tidak bisa dirubah-rubah secara fleksibel tanpa harus membangun sehingga cache dir bisa kita berikan lebih dari satu baris. Oke, sampai di sini. Waktu kita tinggal 7 menit lagi. Mungkin kalau untuk settingan
cacingnya ini agak susah ya, karena nggak dituin, nggak dipraktekkan. Karena ini harus di sini ada diinstal di Redcat. Iya kan? Oke, ada yang mau ditanya? Yang bagian atasnya? Tidak ada. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Nur Fadila gimana? Nggak ada, Pak. Ini yang rajin pakai baju Penusa si Rani, desa Purbarani. Rajin kali dia pakai baju apa? Kalian dia harusnya pakai baju seragam kampus atau seragam bebas? Ayo. Seragam kampus, Pak. Nah, di grup WA di grup platform kita kan ada Pak Roy yang memantau. Jadi video ini kan nanti di Bapak Serdi itu pasti dilihatnya. Cuman ya mudah-mudahan Bapak itu nanti apa nggak marah. Oke, nanti sisa itunya yang baca-baca saja. Nanti kalau Bapak buat soal nggak nyampe ke situ karena terlalu ribet itu. Karena harus nginstal apanya lagi. Paling dasar-dasarnya aja nanti Bapak masukkan di pertemuan 9 ini kalau mau buat soal. Kemarin gampang kan? Gampang, Pak. Ya, jangan sampai malas masuk karena nggak ada gunanya kan. Waktu kuliah kan dibilang kan kehadiran berapa persen, tugas berapa persen, UTS UAS berapa persen ada kan? Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. jadi semuanya kan disimpan diinput di si akad. Yang namanya program nggak bisa ditokoin. Mengerti? Jadi misalnya kalau nilai kalian lah, UTS 80, tugasnya 90, UASnya 80. Rupanya kehadirannya 40. Tetap juga dapat nilai C. Bagaimana cara merombaknya berjadi B coba? Nggak bisa kan? Itu kalau nilai kalian, kalau kehadiran kalian tadi 80% ke atas, masih bisa. Misalnya kalian nilai 70, TS-nya atau UAS-nya 70. Ya, misalnya masih C, masih bisa Bapak rombak dikit 75 biar dapat nilai B minimal. Ya, banyak gitu. Makanya Bapak bingung input nilainya. Bapak lihat, iya, ada yang kehadiran cuma 20%. Ini nanti teman-temannya disuruh aja Pak ya. Suruh isi kehadiran yang di classroom. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Sudah, kita akhiri aja ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya, biar nggak kena corona. Karena kemarin beberapa orang ada mahasiswa kena corona. Dia ujian di rumah sakit. Keputusannya sama Bapak. Oke, sampai jumpa minggu depan semua. Bye-bye. Bye-bye. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Pak.